Oleh karena itu ulama menjelaskan Islam itu ada dua makna. Al-Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus. Islam dengan makna yang umum memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, sejak nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, sampai nabi terakhir, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengajarkan ajaran yang sama, yaitu tauhid. Walaupun syariat mereka berbeda-beda, walaupun cara mereka beribadah berbeda-beda sesuai dengan syariat masing-masing, tetapi yang mereka sembah adalah sama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang mereka larang juga sama, yaitu perbuatan kesyirikan. Allah tegaskan tentang syariat para nabi dan rasul di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian kami jadikan syariat tersendiri dan jalan tersendiri. Artinya walaupun syariat berbeda-beda, tetapi intinya sama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ayat ini menerangkan kepada kita setiap rasul diutus untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Beliau diutus ke muka bumi ini untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, dan beliau tidak pernah sedikit pun mengajarkan kepada kaumnya untuk beribadah kepada beliau. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam. Beliau berkata, ya bani Israel a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi tanpa terkecuali seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mengajak manusia mentauhidkan Allah. Makanya ulama mengatakan ini makna Islam dengan makna yang umum. Dan juga Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah hanifah muslimah, seorang yang hanif lagi muslim. Hanif itu artinya yang selalu berpaling dari kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah, lagi muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, tunduk kepadanya dengan cara mentauhidkannya. Adapun Islam dengan makna yang khusus adalah Islam sebagai agama yang sempurna, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib atas setiap pengikut para nabi dan rasul untuk mengikuti agama beliau. Andai masih tersisa pengikut para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mereka untuk masuk Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak masuk Islam, walaupun mereka menyembah Allah dan mengikuti syariat nabi sebelumnya, maka mereka menjadi kafir. Maka mereka menjadi kafir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan agama yang terakhir, agama di akhir zaman, dan Allah telah mewajibkan seluruh umat manusia untuk mengikutinya, hanyalah agama Islam. Barang siapa yang tidak masuk Islam, maka Allah tidak akan menerima daripadanya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam.
Demikian pula firman Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi inilah makna Islam. Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus. Para nabi sekalipun, andaikan mereka masih hidup setelah Rasulullah SAW diutus, maka mereka pun telah Allah ambil perjanjian untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jemaah sekalian, hadis-hadis yang sahih menerangkan Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Beliau tidak menerapkan syariat beliau, melainkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.